Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, para member grup Tilawatul Quran Bitajwid, grup Facebook, dan juga para teman-teman di pertemanan Facebook Ana Abu Sulaiman Fabrio. Ya, sebagaimana Ana janjikan dan sempat tertunda, kemarin sempat beberapa menit Ana live untuk pelajaran buku Al-Marhalah, namun ada kendala teknis dan juga waktu kemarin. Karena itu di kesempatan pagi hari ini Ana akan ulang kembali materi yang beberapa menit sempat dimulai kemarin, yaitu pelajaran dasar mengenal kondisi dengung. Pelajaran dasar mengenal kondisi dengung dari buku Al-Marhalah. Sebagaimana Ana sampaikan, sering Ana sampaikan dalam pembahasan ini, kitab buku Al-Marhalah diperuntukkan untuk level pemula, level dasar. Oleh karena itu, tingkat pelajaran, level pelajaran yang disajikan adalah level dasar. Untuk tahap ini adalah tahap terakhir dalam buku Al-Marhalah jilid 1, itu tahap kelima, mengenal kondisi bacaan dengung. Ya, untuk masalah dengung, yang mesti diketahui pertama adalah dengung itu keluar dari rongga. Dengung itu keluar dari rongga hidung. Dalam artian ketika membaca dengung harus ada keluar dari bunyinya keluar dari hidung. Walaupun nanti kadar keluar dari hidungnya berbeda untuk setiap dengungnya. Namun untuk dekat dasar dikenalkan bahwasanya dengung itu keluar dari rongga hidung. Kemudian sumber utama huruf sebagai sumber dengung adalah nun dan mim. Nun dan mim. Kita akan kaji satu persatu nanti, satu bagian. Nun apa saja kondisinya dengung, dan mim apa saja kondisi dengungnya. Untuk hari ini akan dibahas dengung pada nun sukun. Dengung pada nun sukun. Sebelum masuk ke bagian macam kondisi dengung pada nun sukun, Anda kenalkan terlebih dulu bahasanya nun sukun ada saudara dari nun sukun adalah tanwin baris dua, baik baris dua fathatain atau kasratain atau dhammatain. Tanwin kalau dilanjutkan bacaannya ke huruf berikutnya, maka hukumnya 100% sama dengan nun sukun. Tanwin baris 2 kalau dilanjutkan bacaannya maka 100% fathatain, kecuali pada fathatain baris 2 di atas. Toib, nun sukun dan tanwin maka itu adalah saudara, sama hukumnya akan didapatkan nantinya. Toib, untuk nun sukun atau tanwin jika bertemu ya akan ada gangguan jaringan sehingga terputus-putus koneksi live kita. Dan lanjutkan, untuk nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf jaiyah yang 28, dan kita semuanya sudah mempelajari huruf-huruf jaiyah yang 28 di awal buku Al-Marhalah, terhitung dari ba. Nun sukun ditandai dengan hilangnya tanda sukun pada nun,
nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 maka harus dengung, kecuali 8 huruf, yaitu huruf hamzah, ha, ain, terputus. Anda lanjutkan, Anda ulangi kembali. Jadi nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 harus dengung. Jadi jika bertemu, Anda ulangi, nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 harus dengung. Berarti harus dengung, wajib dengung, kecuali bertemu dengan 8 huruf. 8 huruf itu adalah hamzah ha, ain ha, ghain kha, lam ra. Anu ulangi, 8 huruf tersebut adalah hamzah ha, ain ha, ghain kha, lam ra. Jadi nun sukun atau tanwin itu banyak kondisi dengungnya. Nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 harus dengung, kecuali 8 huruf yang disebutkan tadi. Berarti jumlahnya ada 20 kondisi dengung pada nun sukun atau tanwin. Ada 20 kondisi dengung pada nun sukun atau tanwin. Kemudian yang berkaitan dengan nun juga, nun bertasydid. Nun bertasydid. Jadi kesimpulannya, kondisi dengung yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin ada 20. Kemudian yang berkaitan dengan nun saja, nun tasydid ada 1. Berarti ada 21 kondisi dengung yang berkaitan dengan nun. 21 kondisi dengung yang berkaitan dengan nun. Maka itu yang mesti didengungkan. Di setiap berjumpa dengan nun sukun, bertemu dengan ta, bertemu dengan sa, bertemu dengan jim, bertemu dengan dal, zal, zai, sad, sin dan lain sebagainya, dari 20 huruf kondisi dengung yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin, maka harus dengung. Jangan sampai tidak dengung. Dalam mempraktekannya, kadar dengungnya sama semuanya. Kadar dengungnya sama semuanya. Kadar dengung yang mesti diperhatikan adalah dalam praktek dengung adalah 2 harokat. Namun 2 harokat dengung itu prakteknya lebih lama daripada 2 harokat mat. Karena ini biliknya atau kamarnya sudah berbeda. Kalau mat berkaitan dengan panjang dengan pendek, dengan tanda-tanda panjang yang sudah kita pelajari. Sedangkan ini adalah dengung. Dengung, kadar lama dengung adalah 2 harokat. Namun dalam prakteknya 2 harokat dengung itu lebih lama daripada 2 harokat mat. Itu yang mesti ditanamkan dalam pemahaman. 2 harokat dengung lamanya lebih lama daripada 2 harokat mat. Lebih dari 2 harokat mat. Itu teori ringkas mengenai dengung pada nun sukun atau tanwin ditambah dengan nun bertasydid. Sebagai ciri-cirinya di dalam mushaf, terangkan pada antum semuanya ciri-cirinya pada mushaf yang nun sukun atau yang berkaitan dengan nun sukun. Nun sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 20 tadi, maka sudah dipastikan hilang tanda sukun pada nun. Jadi kalau hilang tanda sukun pada nun dan dilihat huruf setelahnya adalah huruf dari 20 huruf,
maka sudah dipastikan itu adalah dengung. Kemudian kalau untuk tanwin, jika tanwinnya kalau fathatain tidak sejajar posisi garis fathatainnya, dan setelahnya adalah huruf dari 20 huruf yang telah disebutkan tadi, selain yang 8 huruf, maka sudah dipastikan dengung dia. Atau kalau kasrotain seperti itu juga, tidak sejajar garis dua kasrotainnya, dan huruf setelahnya adalah huruf 20 huruf dari huruf-huruf jaiyah, maka harus didengungkan. Atau kalau dalam dhammatainnya sejajar, tidak melingkar. Biasanya kalau ada yang sebagian dhammatain satu kemudian melingkari kepala dhammah yang satu lagi. Kalau dalam kondisi dengung, maka dhammatainnya sejajar, dua dhammah yang sejajar, tidak melingkar. Maka itu kalau huruf setelahnya adalah huruf 20 huruf yang penyebab dengung, maka itu adalah pasti dengung. Kemudian ciri-cirinya di mushaf juga, jika nun sukun bertemu dengan ba, hilang tanda sukunnya dan ada mim kecil di atas ba, maka itu sudah dipastikan nun sukunnya didengungkan. Masalah cara prakteknya akan diterangkan di kelas-kelas tajwid dan tahsin insyaallah taala. Kalau sekarang kita baru beranjak mengenal kondisi dengung saja, belum cara mempraktekkannya. Karena itu pelajaran yang mendalam. Itu secara ringkas ilmu kondisi dengung yang berkaitan dengan nun. Yang pertama nun sukun atau tanwin, dan juga nun bertasydid. Berarti ada 21 kondisi dengung yang mesti antum ingat terus di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Ana ulangi kembali supaya lebih paham. Nun sukun atau tanwin didengungkan apabila bertemu dengan huruf jaiyah yang 28, kecuali 8 huruf. 8 huruf itu adalah hamzah, ha bulat, ain, ha, ghain, kha, lam, ra. Maka 8 huruf tersebut tidak menyebabkan dengung pada nun sukun atau tanwin. Sebagai surat latihan yang kita pelajari, coba silakan bagi antum yang live di kesempatan pagi hari ini, buka Mushaf Al-Quran surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah, Idza zulzila. Surah Al-Zalzalah itu kalau dalam Mushaf Timur Tengah berada pada halaman 599. Ya, sebelum kita memulai membaca ayat per ayat di surat Zalzalah ini, Anda ingatkan pada antum semuanya dari pelajaran yang sudah kita pelajari dan sudah dibahas secara live juga, maka itu dipraktekkan, jangan sampai salah. Kita sudah mempelajari perbedaan pengucapan huruf makhraj secara dasar. Kita sudah mempelajari perbedaan pengucapan harokat huruf. Fathah, kasroh, dhammah harus berbeda model bibir ketika mengucapkannya. Kemudian kita sudah mempelajari tanda panjang dengan tanda pendek. Maka ketika kondisi panjang, maka panjangkan. Ketika tidak memenuhi syarat untuk panjang, maka jangan dipanjangkan. Kemudian kondisi huruf-huruf sukun, kapan saja dipantulkan, itu mesti diperhatikan. Nanti akan Ana ingatkan secara global saja dari poin-poin yang sudah kita pelajari, dan Ana akan bahas agak lebih terfokus di permasalahan poin-poin dengung yang terdapat di surat Al-Zalzalah ini. Yang kita mulai di ayat pertama surat Zalzalah ini. Di ayat pertama tidak ada satupun kondisi dengung di ayat pertama surat Al-Zalzalah. Dan semua kondisi mad di surat Al-Zalzalah ini mad 2 harokat semuanya.
dan tidak ada huruf yang dipantulkan. Baik, ana baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, itu ayat pertama. Di ayat kedua surat Al-Zalzalah juga tidak ada kondisi dengung satupun. Maka tidak boleh didengung-dengungkan untuk lam sukun nantinya di dalam membaca ayat kedua ini. Dan juga kondisi mad di ayat kedua ini juga kondisi mad 2 harokat semuanya, dan tidak ada huruf sukun yang dipantulkan. Mana baca? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik, kita mulai. Kita masuk ke ayat ketiga surat Al-Zalzalah ini. Di surat ketiga akan kita jumpai kondisi dengung. Sebagaimana nun sukun yang disampaikan tadi di awal, nun sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 harus dengung kecuali 8 huruf. Di ayat ketiga ada terdapat nun yang tidak ada harokatnya, ya, hilang tanda sukun pada nun. Dan huruf setelahnya adalah huruf sin, bagian dari 20 huruf yang penyebab dengung. Maka ini didengungkan. Praktek dengungnya lama dengung seperti ini. Insanu. Penting lamanya dulu yang untuk praktikan. Cara mempraktikkan yang maksimal itu nanti di kelas tahsin dan tajwid, insyaallah taala akan diterangkan proses dalam mempraktikkan dengung yang sesuai dengan kaidah tajwid. Sekarang mengenal kondisinya tersebut. Setiap berjumpa nun sukun, hilang tanda sukunnya dan setelahnya ada huruf sin, maka pastikan itu harus didengungkan. Dan kondisi mad di surat Az-Zalzalah ini ayat ketiga 2 harokat semuanya dan tidak ada huruf yang dipantulkan. Idza waqalal insanu ma laha. Waqalal insanu ma laha. Baik. Kemudian di ayat keempat. Di ayat keempat ada satu kondisi dengung. Coba dilihat ayat keempat, ada zal berharokat kasroh, dan sebagaimana ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, kasrohnya tidak sejajar garisnya, dan setelahnya huruf anggota dari 20 huruf. Itu huruf ta di sini. Maka tanwin atau nun sukun kalau bertemu dengan huruf ta harus dengung. Anda baca potongan dengungnya saja terlebih dulu. Yauma idzin tuhadditsu. Yauma idzin tuhadditsu. Kemudian di ayat keempat ini mad yang ada di sini adalah mad 2 harokat semuanya, tidak ada yang lebih. Dan juga tidak ada huruf yang dipantulkan. Kemudian hati-hati, yau itu pendek, jangan dipanjangkan.
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baik. Untuk ayat ke-5, ini ada satu kondisi dengung, yaitu nun bertasydid, sebagaimana di pelajaran yang bagian tasydid di tahap ketiga di buku Al-Marhalah pernah Anda sampaikan nun tasydid mesti dibaca lama. Nah, mesti dibaca lama itulah kondisi dengung untuk nun tasydid. Bagaimana melamakan nun tasydid yang beberapa waktu yang lalu disampaikan dalam pelajaran awal di surat Marhalah ini, buku Al-Marhalah ini, maka itu perhatikan. Maksud ditahan lama itu adalah didengungkan. Dan mad yang ada di ayat ke-5 ini mad 2 rakaat semuanya. Bi anna rabbaka awha laha. Bi anna rabbaka awha laha. Baik, sebentar. Ya, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan ke ayat ke-6 surat Zalzalah ini. Di ayat ke-6 ada dua kondisi dengung. Yang pertama, zal kasroh bertemu dengan ya. Ada kasroh, kasrotain, zal kasrotain bertemu dengan ya. Karena ya termasuk dari 20 huruf yang mesti mendengungkan tanwinnya. Prakteknya yauma idzi yasdur, yauma idzi yasdur. Cara gampangnya adalah panjangkan saja bunyi zi, kemudian keluarkan dari bunyinya dari hidung. Untuk tingkat dasar seperti itu, pengetahuan dasarnya. Yauma idzi yasdur, yauma idzi yasdur. Kemudian di sini ada nun bertasydid. Nun bertasydid pada an-nas. Kita langsung baca dari awal sampai an-nas. Yauma idzi yasdurun nasu. Jadi menahan yauma idzi dengan nun tasydid harus sama namanya. Yauma idzi yasdurun nasu. Seperti itu. Kemudian ashtatal, hati-hati jangan didengungkan. Walaupun baris fathah lainnya miring, namun setelahnya ada huruf lam, anggota dari 8 huruf yang tidak menyebabkan dengungnya tanwin. Jadi langsung gabung tanpa dengung. Ashtatal liyuraw, ashtatal liyuraw. Berarti jangan didengungkan, jangan ashtatal liyuraw, itu keliru. Baik, kita baca dari awal sampai akhir ayat ke-6 ini. Dan diingatkan
Mat yang ada di sini mat 2 rakaat semuanya dan tidak ada huruf yang dipantulkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Baik, itu prakteknya ayat 6. Kita lanjut ayat ke-7. Di ayat ke-7 ada 2 kondisi dengung. Yang pertama, nun sukun dan hilang tanda sukunnya seperti yang dijelaskan di awal tadi. Dan setelahnya ada ya, maka sudah pastikan ini adalah dengung. Faman ya'mal, jangan faman ya'mal, tapi didengungkan. Faman ya'mal. Kemudian dengan berikutnya khairan bertemu dengan ya, miring tanda fathatainnya bertemu dengan ya. Prakteknya sama 100% dengan faman ya'mal. Khairan yarah, khairan yarah. Berarti dzarratin tidak termasuk dengung karena tanwin, dan dia tanwinnya sejajar urus tanwin kasratain tanwinnya dan bertemu dengan kho, maka tidak dengung. Perhatikan dari awal ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baik, itu ayat ke-7. Ayat ke-8. Ayat ke-8 ada 3 kondisi dengung. Yang pertama, faman ya'mal, wa man ya'mal, seperti ayat ke-7 juga. Wa man ya'mal. Yang kedua, dzarratin syarra, dzarratin syarra. Lihat kasratainnya tidak sejajar dan setelahnya adalah huruf shin. Dzarratin syarra, dzarratin syarra. Berarti lama dzarratin dengungnya nanti sama juga dengan wa man ya'mal atau faman ya'mal. Kondisi dengung ketiga di ayat ke-8 ini syarran yarah, sama 100% praktiknya dengan nun sukun bertemu dengan ya. Syarran yarah, syarran yarah. Baik, itu saja kondisi dengung di surat Al-Zalzalah sebagai pengenalan dasar kondisi-kondisi dengung di surat Al-Zalzalah. Baik, Anda baca dari awal sampai akhir kembali. Anda akan berikan jeda beberapa saat ayat per ayat supaya antum bisa mengulangi bacaan Anda bagi antum yang live di kesempatan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu bi anna
rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, itu praktek dengung yang diterangkan di surat Zalzalah. Dan Ana akan memberikan tugas untuk antum semuanya yang ingin mengirimkan audionya nantinya. Selain antum berlatih surat Zalzalah yang dipraktekkan dan dicontoh di kesempatan pagi hari ini, akan Ana minta antum mempraktekkan sendiri berpedoman dengan teori yang Ana sampaikan di awal tadi. Oleh karena itu, sebelum mempraktekkan surat yang Ana tugaskan nanti, didengarkan kembali rekaman audio, dan insyaallah ta'ala akan Ana kirimkan nanti audionya setelah diedit. Itu surat Al-Balad ayat 1-16. Tugasnya berlatih dan mencari kondisi dengung di surat Al-Balad ayat 1-16 dengan tetap memperhatikan kondisi-kondisi kaidah-kaidah tajwid dasar yang telah disampaikan, mulai dari perbedaan pengucapan huruf, masalah panjang pendek, masalah huruf sukun yang dipantulkan atau yang disukunkan, huruf yang disukunkan dan dipantulkan. Perhatikan, yaitu surat Al-Balad ayat 1-16. Itu pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan berfaedah untuk antum semuanya dan kita semuanya, dan memberikan perubahan dalam baca kita untuk level dasar. Dan pertemuan yang berikut pada hari Selasa insyaallah ta'ala akan sampaikan tambahan pelajaran, yaitu kondisi dengung pada mim, kondisi dengung pada mim. Dan akan Ana dahului dengan nanti akan mengurusi bacaan dari antum semuanya. Silakan diberlatih terlebih dulu beberapa kali baca, diteliti panjang pendek dan kondisi dengung, kemudian kirimkan melalui WA yang biasa Ana persilakan untuk antum mengirimkan audionya. Ya, mohon maaf atas salah kekhilafan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.